Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat ya, untuk ngantuk, rada katanya sudah muni-muni. Alhamdulillah sampai kemarin karena ini siang kondisinya Bapak Ibu. Jadi saya sangat memaklumi kalau agak-agak lemes, agak-agak lapar ini biasanya dari sarapan. Alhamdulillah kami kemarin panjenengan semua dalam kondisi yang sehat. Kalau boten sehat ya boten tidak leking ya. Alhamdulillah. Sambil menunggu nanti dipanggil di depan yang cek darah, nyuwun kami dadosan panjenengan sekedap untuk menunaikan tugas kami ya, untuk memberikan penyuluhan tentang diabetes dan hipertensi. Nanti ada spesial hari ini ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi seperti yang saya janjikan bulan lalu, nanti yang hasil labnya kemarin ya, rapotnya yang terbaik, nanti ada apresiasi dari kami. Kebetulan kemarin dicampur nih untuk yang hipertensi dan diabetes. Nanti ada satu orang yang hasilnya terbaik untuk yang pasien hipertensi. Ada 2 orang pasien yang hasilnya terbaik untuk pasien diabetes. Gitu. Jadi nanti yang 2 orang yang diabetes, 1 orang hipertensi, plus ada tambahan nanti kalau panjenengan yang memperhatikan, artinya mendengarkan kerso sampai selesai nanti penyuluhan, ada pertanyaan kalau bisa menjawab maka ada apresiasi tambahan 1 orang. Jadi totalnya 4 hadiah nanti. Insya Allah mengatakan ini. Daripada tengok-tengok, kalian pasti dipanggil sambil bisa mendengarkan sharing atau ilmu yang ingin kita berikan pada masyarakat semua. Alhamdulillah sampun dipendet rapotnya masing-masing Bapak Ibu. Sampun bagus. Ada sidik, ada bagus sidik. Bisa dilihat sampun konsultasi sama Pak Dokter, Bu Dokter di sini. Sampun yang kurang apanya, yang kelebihan kekunjuran apa nih, sampun nggih. Kita harapkan kalau ngambil hasil lab menika panjenengan ingkang mendhet piyambak nggih. Nek murid niku nek rapotan sing mendhet sinten? Pak E napa Bu E. Nah, karena niki sing rapotan Pak E Bu E berarti nek saged ampun dipendhet wayahe nggih. Yo nek kok wayahe diceritake kali jenengan nek mboten eman-eman gitu. Hasilnya pripun nanti panjenengan mungkin wayahe sing menjelaskan kurang detail. Kalau misalnya bingung, boleh ngajak ukurannya atau cucunya untuk membantu, tapi paling bagus kalau dipendhet piyambak hasilnya, supaya nanti jelas ditanyakan sama Bu Dokter, Pak Dokter yang jaga, ini yang perlu diperhatikan yang bagian mananya yang ada, supaya nanti hasilnya lab berikutnya bisa lebih baik daripada yang kemarin. Alhamdulillah ada yang meningkat, artinya tambah bagus, tapi beberapa memang ada yang hasilnya ada beberapa yang tinggi, tapi tidak apa-apa. Itu namanya rapor itu buat introspeksi kita masing-masing. Dokternya juga introspeksi, dokter ini udah dibiji. Jadi kok misalnya hasilnya pada tinggi semua gunanya, itu evaluasi juga dokternya juga, jadi bukan panjenengan saja. Jadi sama-sama belajar, sama-sama berusaha supaya hasilnya bisa maksimal baik. Nah, sedikit saya ingin menjelaskan tentang apa toh yang ada di dalam rapor jenengan itu yang 6 bulan sekali jenengan tapi untuk diabetes sama hipertensi memang ada sedikit perbedaan ya Bapak Ibu ya, terkait yang dicek apa mawon. Kalau jenengan yang kagungan diabetes yang sakit gendis itu tentunya ada pemeriksaan gula darahnya, sedangkan untuk yang hipertensi boten wonten. Ada perbedaan karena memang yang ingin dilihat berbeda-beda, itu hal yang wajib. Nah, perbedaannya itu hanya di gula darah dan HbA1c saja. Jadi perbedaannya cuma itu. Tidak perlu khawatir lah, kalau yang hipertensi orang dicek neurologi, tidak usah khawatir karena untuk hipertensi nanti ada screening gula di waktu yang berbeda, Mungkin ada yang hipertensi pernah cek gula darah sebelumnya, itu bisa. Jadi intinya gula tetap dicek, tetapi tidak setiap bulan seperti yang sakit diabetes. Nah, kita bicarakan karena itu jenengan hari ini diabetes semua. Kita bicarakan tentang panel apa saja atau pemeriksaan apa saja yang dicek pada pasien diabetes saat pemeriksaan 6 bulanan.
Yang pertama tentunya gula darah nggih, karena panjenengan kan sakit gula. Nah, gula darah itu nanti yang dicek adalah gula darah siang atau gula darah puasa. Kenapa puasa? Ya, kenapa harus puasa? Biar hasilnya nggak tinggi. Kenapa harus puasa? Karena ini mencerminkan kondisi gula darah saat istirahat. Puasanya minimal ya 8 sampai 10 jam ya. Jadi nanti sakit di ekran kalau kita ceknya jam 7 pagi, kira-kira terakhir daharnya jam pinter mundur 10 jam ke belakang. Ya, jadi nanti jam 12 malam jangan ngemil ya kalau mau cek itu gula darahnya supaya akurat hasilnya. Nah, gula darah menika Bapak Ibu mencerminkan kondisi gula darah panjenengan secara singkat ya, sehari mawon. Jadi sehari sebelumnya mawon. Nah, kalau yang mencerminkan dalam 3 bulan ke belakang, kontrolnya itu bagus atau enggak? Itu pakainya yang HbA1c. Ada tulisannya HbA1c kalau didapat panjenengan itu mencerminkan kontrol gula darah panjenengan selama 2 sampai 3 bulan terakhir. Nah, ini nanti tidak bisa dibohongi ya. Kalau misalnya gula darah panjenengan pas mau cek itu bagus, kok HbA1c-nya itu ternyata tinggi, berarti pripun? Cuma sehari sebelum cek itu jenengan kontrol dengan baik, tetapi 2-3 bulan sebelumnya jenengan belum bisa mengontrol gulanya dengan baik. Karena ini yang sering terjadi, Nek arep cek sesuai manis, orang mimik manis, orang mau nasi, sesuai cek soalnya. Nah, kadang-kadang macam yang terjadi seperti itu. Tapi yang 3 bulan kemarin nggak bisa dibohongi bahwa kalau HbA1c-nya dicek, maka nanti tidak bisa dibohongi kalau misalnya dietnya memang tidak bagus selama 3 bulan sebelumnya. Ngaten nggih. Jadi ini untuk melihat kontrol gula darah panjenengan selama 3 bulan belakangan. Nah, kalau misalnya pasien diabetes itu kalau sudah di maksimal 7,5 itu sebenarnya sudah bagus. Tapi kalau kemarin yang 10 lebih juga ada, yang hasilnya sampai 10 lebih itu nggih wonten. Tapi tidak apa-apa, yang penting nanti kalau kita sudah besok bahwa pemeriksaan HbA1c itu mencerminkan 3 bulan, maka panjenengan dietnya itu tidak cuma kalau mau cek mawon. Jadi selama 3 terus-terusan diet itu berlangsung seumur hidup nih Bapak Ibu ya. Jadi tidak hanya kalau mau pemeriksaan saja. Nah, itu untuk gula darah sama HbA1c. Nah, kemudian selain gula darah dan HbA1c ini yang penting sekali juga Bapak Ibu yang dicek adalah profil lemak. Mungkin panjenengan sudah lihat ya, ada kolesterol total, ya, ada HDL, ada LDL. Nah, kolesterol mungkin panjenengan sudah sering bilang, ya, kolesterol itu apa? Lemak, ya. Nah, lemak, kolesterol itu nanti ada trigliserida juga. Cuma kalau kolesterol total itu lemak secara keseluruhan, semuanya lemak dijumlah gitu. Jadi pemeriksaan kolesterol total itu memang sangat kasar, tidak bisa mencerminkan kondisinya lemaknya itu sing akeh sing apik apa lemak sing jahat, itu tidak bisa. Makanya kemarin di rapor panjenengan juga dicek juga HDL sama LDL. HDL itu lemak yang baik. Jadi harusnya HDL-nya panjenengan kalau bagus berarti harusnya HDL-nya tinggi. Mayoritas memang yang tinggi LDL-nya hasilnya panjenengan. Dan nanti dijaga supaya gimana lemaknya yang baik biar lebih banyak, yaitu konsumsi lemaknya yang baik-baik. Jadi misalnya mau mengkonsumsi lemak, makan daging boleh enggak? Boleh, tapi enggak usah pakai jeroannya, enggak usah pakai lemaknya gajihnya. Ayam juga gitu, boleh makan daging ayam itu boleh, Bapak Ibu ya, di kantong ya, dahar ayam itu boleh. Tapi enggak usah pakai jeroannya, enggak usah pakai kulitnya, bulunya enggak usah. Nah, itu kita memilih lemak, tetapi lemak yang baik supaya HDL-nya tinggi, LDL-nya rendah. Nah, itu untuk kolesterol. Jadi kalau kolesterol itu lemaknya kalau dari makanan itu sumbernya dari yang hewan gitu, Pak Ibu ya. Mungkin pernah lihat iklan kacang misalnya. Non kolesterol itu sebenarnya juga kurang tepat deh, karena kolesterol itu dari hewan. Kalau dari tumbuh-tumbuhan itu lemaknya bukan kolesterol, kolesterol itu dari hewan. Nah, nanti ada yang dicek trigliserida, ya, trigliserida. Ini juga lemak. Nah, kalau trigliserida ini lemaknya kalau dari ini, kalau trigliserida itu lemaknya itu kalau sumbernya dari yang
Jadi kayak misalnya kulit, gaji, jeroan itu isinya kolesterol. Kalau trigliserida itu juga lemak, sama-sama berbahaya. Cuman sumbernya kalau dari makanan, trigliserida lebih dari sumber karbohidrat dan lemak yang dari nabati. Misalnya apa? Santan. Ini nabati kan ya. Kacang-kacangan. Ini nabati. Tepung-tepungan. Nah ini juga mengandung karbohidrat yang ini trigliseridanya tinggi. Jadi kadang jangan terkecoh, saya kolesterolnya tinggi. Terus saya tidak makan gorengan. Nah, sebenarnya nggak cocok karena kalau nggak makan gorengan itu lebih goreng-gorengan nabati ya. Kan minyaknya bukan pakai gajah ya, minyaknya kan pakai minyak sawit. Ini yang tinggi trigliseridanya. Jadi nanti coba buka mana rapotnya masing-masing di rumah. Yang tinggi yang mana? Kolesterolnya atau HDL-nya atau atau trigliseridanya. LDL atau trigliseridanya. Kalau yang tinggi LDL-nya, maka yang dibatasi yang sumber yang dari hewan. Sedangkan kalau yang trigliserid dia pakai yang dari tumbuh-tumbuhan atau karbohidrat. Itu tentang profil lemak ya Bapak Ibu. Kemudian alhamdulillah ini juga untuk mencegah komplikasi sejak dini. Artinya supaya kita tahu kalau ada komplikasi atau tidak. Dicek juga fungsi ginjal. Alhamdulillah ya, kemarin ada ureo, ada kreatinin, dan ada EGFR juga. Nah, ureo dan kreatinin ini untuk melihat seberapa fungsi ginjal panjenengan. Ureo itu kan harusnya bahasa alamnya itu sampah yang harus dikeluarkan ya. Kalau ureonya itu tinggi, nah itu berarti metabolismenya terganggu, fungsi ginjalnya menurun. Nah ini nanti coba dilihat. Kalau kreatininnya tinggi, ureonya tinggi, melebihi normal, terutama kalau hasilnya kreatinin lebih dari 2, biasanya kita rekomendasikan untuk panjenengan dirujuk ke dokter penyakit darah yang ginjal hipertensi. Kenapa kok dirujuk? Supaya tidak kadung. Nanti nek kadung resikonya gagal ginjal menjadi lebih tinggi. Nanti resiko bisa cuci darah. Makanya kalau misalnya kok kodarullah misalnya hasilnya tinggi, misalnya kreatininnya kok sudah di atas 2. Jadi saya nyuwun keikhlasan panjenengan kalau ada yang kreatinnya 2, nek dirujuk kerso ya Bapak Ibu nggih. Jangan ditolak nggih. Jadi kalau dirujuk itu bukan berarti kita tidak mau mengobati di sini, tapi kita justru ingin pengobatan yang lebih baik bagi panjenengan. Jadi dirujuk itu memang ada kriterianya. Kriterianya itu sudah ditentukan. Nah, kalau misalnya memang ada komplikasi, baiknya memang dirujuk dan saya berharap panjenengan kalau dirujuk kerso. Produk ribut sithik, antri beliau sakit, kadang seharian, tapi ini bukan karena kita tidak mau merawat panjenengan di sini, tapi ingin malah justru pengobatannya bisa lebih baik. Itu untuk fungsi ginjalnya. Nah kemudian juga panjenengan dia disuruh cek pipisnya ya. Dicek pipisnya untuk lihat apa? Mikroalbuminuria. Mikro itu kecil, albumin itu protein, urin itu pipis. Jadi untuk melihat ada nggak protein yang terbuang lewat pipisnya. Harusnya kalau protein dibuang atau dimanfaatkan? Dipakai sama tubuh atau dibuang kalau protein? Dipakai ya. Jadi protein itu kalau kita makan protein kan untuk energi dipakai. Zat yang baik. Nah kalau fungsi ginjalnya menurun, beberapa fungsi ginjalnya menurun, mereka proteinnya kebuang lewat pipisnya. Dan ini kalau proteinnya di dalam pipis itu tinggi, ini bisa sebagai indikator atau tanda salah satu adanya penurunan fungsi ginjal. Nanti diberikan malih rapotnya tiambak-tiambak, apakah mikroalbuminurinya tinggi atau tidak. Kalau mikroalbuminurinya tinggi, kadang-kadang dokter nanti memutuskan mengganti obat yang lebih bersahabat untuk ginjalnya, atau mengganti dengan obat khususnya yang tensinya tinggi ya, mengganti dengan obat-obatan yang bisa lebih menjaga fungsi ginjalnya. Itu kalau mikroalbuminurinya tinggi. Nah nanti bisa dilihat rapotnya disinggahi atau diperiksa ini Bapak Ibu. Oh disinggahi. Saya punya pasien di sini juga. Itu kalau cek bulanan dan 6 bulanan itu dileboknya di kayak album gitu. Jadi bukan dikelipin, nanti diurut ke setiap kali cek. Nanti buat dilihat buat apa ini Pak? Buat kenang-kenangan katanya. Jadi kalau kita tambah HP atau tambah hasilnya itu beliau ini. Nah Masya Allah. Saya tidak berharap jenengan datang
disinggahi. Sebenarnya di kita ada arsipnya, kita punya arsipnya, tapi kan pasiennya kata banget ya. Nah jenengan pados arsipnya jenengan temriki mungkin kedangon. Nah terdalam nanti ampun dibucar, disinggahi supaya panjenengan bisa menilai sendiri. Selama ini saya naik turun, banyak naiknya atau banyak turunnya. Nah waktu sakit di evaluasi supaya untuk kita tertib dalam kita berobat. Nah fungsi pemeriksaan 6 bulanan itu Bapak Ibu alhamdulillah sangat membantu ya, sangat membantu. Wis gratis orang bayar, sangat membantu. Untuk apa? Untuk mencegah komplikasi supaya tidak terjadi berat dulu baru ketahuan. Ibu Mariam, monggo Ibu Mariam. Nah, mencegah komplikasi bagaimana? Kalau ada komplikasi itu tidak menunggu sampai di tahap yang berat dulu, itu sampai kewenangan. Intinya begitu Bapak Ibu. Jadi deteksi dini adanya komplikasi supaya kalau terjadi komplikasi itu tidak dalam tahap yang lanjut sudah ketahuan perlu dirujuk atau enggak nanti tergantung dari hasil 6 bulanan tersebut. Ini ada tips ya, tips apa bagaimana supaya gula darah panjenengan terkontrol dan tidak terjadi komplikasi. Yang pertama tentunya minum obat secara rutin ya. Nah nanti dicek di rumah obatnya sing turah-turah, supaya sing nunjuk enten boten, mulai ditertibkan malih nunjuk obatnya. Yang pakai insulin, turah-turah mergo lali nyuntik boten, ini nanti dievaluasi. Minum dari suntikan itu harus teratur sesuai apa? Sesuai yang dosis yang dituliskan oleh dokter. Karena untuk yang PRP kan dosis dari rumah sakit ya kita tidak bisa mewai. Kalau yang dari sini memang kita bisa mewai. Itu sesuai dengan yang dianjurkan oleh Pak Dokter juga. Yang kedua, kontrol atau konsultasi secara rutin minimal berapa? 1 kali dalam 1 bulan. Masuk ya kangen kalau dokter yang ngomong sesasi bisa tidak memiliki kita. Nah ini alhamdulillah kalau praktek ini kan dengan bisa rawuh memiliki. Apalagi Pak Dokter kalau ngambil hasil lab untuk konsultasi minimal 1 kali sebulan. Nek tidak kepepet, nek misalnya tidak ada halangan, saran saya minimal 1 kali sebulan rawuh memiliki minimal dikasih kalau dicek gulanya. Kalau ada keluhan di luar itu monggo datang sewaktu-waktu. Tapi untuk kontrol gulanya minimal 1 kali dalam 1 bulan. Kemudian yang ketiga, ini kalau terpaksa atau misalnya ada indikasi untuk dilakukan rujukan, kami berharap pasien kooperatif untuk dirujuk. Nah, tentu Bapak Ibu. Jadi saya langsung tadi sudah kita sampaikan bahwa rujukan itu bukan berarti kita tidak mau menata laksana panjenengan di sini, tetapi rujukan itu berarti panjenengan membutuhkan tata laksana lebih khusus, lebih baik, lebih ahli lagi dokternya, tetapi memang penata laksananya di rumah sakit. Apakah kalau dirujuk itu salah sih dirujuk? Belum tentu ya Bapak Ibu ya. Kalau dirujuk itu sudah stabil, maka nanti sama dokter di beliau sakit akan dikembalikan ke klinik balik. Nanti statusnya namanya pasien rujuk balik atau PRB. Ada yang PRB di sini? Dikembalikan dari rumah sakit ke sini. Ini wonten Bu Parini ya. Bu Parini ini dulu pasien kita di sini ya Bu ya. Ada indikasi dirujuk ke rumah sakit, kemudian sama rumah sakit sudah dianggap stabil, dikembalikan ke klinik ya Bu ya. Saat ini pengobatan ke klinik ya. Ya, alhamdulillah. Nanti maksud pulang. Jadi kalau ada indikasi yang panjenengan harus dirujuk, nggak usah takut ya. Nggak usah takut, dirampai sampai terkontrol, sampai stabil, nanti akan dikembalikan ke klinik balik, ngambil obatnya di klinik, pemeriksaan labnya juga rutin seperti biasanya. Intinya menikah 3 hal yang saya bisa sampaikan, pokoknya kontrolnya rutin, minum obat rutin, kontrol rutin, dan kalau ada rujukan dirampai dengan ikhlas dan sabar, sampai nanti dinyatakan stabil atau terkontrol akan dikembalikan ke klinik. Kata Bapak Ibu untuk pertemuan hari ini. Nah ini untuk mengakhiri acara saya mengumumkan untuk yang mendapatkan apresiasi. Semoga rawuh ora ya, kalau mboten apa biasanya. Untuk yang hipertensi karena hari ini pasti nggak rawuh, ada Ibu Desi Sagita, nanti insyaallah hadiah kita berikan, kita WA dulu. Nah untuk yang diabetes ada 2 kiai yang mendapatkan. Yang pertama Ibu Mariam, Ibu Mariam, alhamdulillah. Niki dinilai dari semua unsur ya, dari gula
alhamdulillah memang tidak ada yang semuanya bagus, tidak ada. Tapi yang paling bagus di antara yang lain yang pertama Ibu Mariam, ya, sudah ya. Yang biru. Ibu Mariam, oh ya, Ibu Mariam satu Mbak. Ibu Mariam, alhamdulillah, raportnya bagus, juara 1. Ya, alhamdulillah. Juara 2-nya, karena juaranya cuma 1 sama 2 mawon dan yang saya nanti yang 1 untuk yang bisa menjawab pertanyaan. Yang juara keduanya Ibu Ismira, rawuh boten. Oh, alhamdulillah. Ye, Ibu Tika juara kali. Alhamdulillah. Nah, ini satu lagi bagi panjenengan yang tadi ngirengaken nggih, untuk penyuluhan boleh angkat tangan kalau saged menjawab. Nanti saya tunjuk dulu baru menjawab nggih. Gitu nggih. Saya tadi menyampaikan nggih, napa mawon yang dicek di rapor panjenengan selaku penderita diabetes. Yang dicek coba disebutkan napa mawon minimal 4. Ada yang saged ngeceknya apa saja? Angkat tangan, saya suruh maju sebentar Ibu Dewi ya. Monggo maju itu. Oke, kalau paling bisa. 4. Pengalaman saya dicek di lapangan panjenengan. Bukannya puasa boten. Puasa 1. Fungsi ginjal, fungsi ginjal mungkin bisa apa mau fungsi ginjalnya? Oh, sama mimisnya. Terus habis lagi apa? Terus tensi. Oke, sik darah kok Bu. Darah yang urinnya itu. Oke, itu tadi sudah urin satu lagi. Apa? Satu lagi apa? Kreatinnya tadi fungsi ginjal kamu. Kurang satu lagi apa yang dicek tadi yang saya sebutkan? Berarti urinnya sampul. Yang saya udah ada yang bisa melengkapi? Yang pasien diabetes tunjuk tangan. Wonten? Oh, tapi Pak, sinten Pak? Pak Wasino yang saya udah ibu nggih. Cobi Bapak majulungnya ada Pak? Dilengkapi Pak, dilengkapi. Ibu-ibu mawas. Loh, ibu-ibu lho mboten kula pengen Bapak-bapak Pak. Sing dicek apa mawon Pak? Gula darah, kolesterol, urin, terus apa meneh? Fungsi ginjal. Oh nggih, alhamdulillah ada yang lebih tepat ini saya nggih Bu. Tadi jawabannya kan saya mintanya 4 ya, baru bisa 3 dan apa nggih Bu, lain kali insyaallah. Oh, bisa ke Pak Wasin. Alhamdulillah matur suwun sangat Bapak, Ibu. Kami dapetan panjenengan. Minta tolong nama kurang 6 menit. masih ada 6 menit ya Allah. Jadi gini Bapak Ibu, mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita tutup penyuluhan hari ini. Ya, saya ingin sewu karena memang harus ada dokumentasi, harus ada tanya jawab. Jadi mungkin panjenengan jadi nyuwani-nyuwani ning klinik salah enek acara. Saya tidak memaksakan panjenengan lembah di sini sampai selesai. Kalau yang ada acara bisa meninggalkan tempat, tapi yang tidak ada bisa di sini rumit sampai acara selesai dan sampai selesai diambil darahnya. Ada yang ditanyakan mungkin Bapak Ibu terkait raportnya kemarin, mungkin lupa konsultasi sama dokternya, kesupen gitu ya, rapat ya hasilnya piye, pokoknya mau ngadu mau batok. Jangan sampai ngoten nggih, nek sakit ditangeti nggih. Dokternya nek mboten ditangeti kadang-kadang enten sing mboten memberikan keterangan. Sok-sok kesusu pasiennya serakake. Tapi saya berharap panjenengan wonten komunikasi yang baik dengan dokter di sini supaya apa? Supaya panjenengan terang. Jadi datang ke klinik itu mungkin kondisinya masih ada tanda tanya atau bingung. Tolong jangan tambah bingung ya. Jadi pasien itu periksa atau datang ke klinik itu supaya mendapatkan pencerahan atau sesuatu yang lebih jelas. Jadi kalau pulang dari klinik malah tambah bingung, itu mungkin pulang saya tambah bingung dia, nggak pasien kok kemudian malah tambah bingung. Mau apa? Saya buat apa nih? Gitu. Nah itu yang saya berharap panjenengan ada komunikasi yang efektif. Kemudian tadi
minimal 1 kali dalam 1 bulan panjenengan rawuh mriki. Pada saat cek, kalau cek kan tidak bisa diwakilkan ya, tapi kalau ngambil hasil memang bisa diwakilkan. Tetapi saran saya ngambil hasil menika nggih panjenengan sareng, supaya kalau ada keterangan dari dokter itu benar-benar bisa paham. Kalau kita memberikan nasihat kepada orang yang langsung sama nitip pesan ke tetangga kan beda. Pokoknya tekan, dibujur-bujuri ora informasinya apa dibawain. Tapi kalau langsung kepada jenengan kan dokternya juga lebih pro, juga, lebih maksimal hasilnya ngoten. Kemudian untuk yang pasien bukan PRP, yang pasien prolaris murni yang belum pernah dirujuk ke rumah sakit, itu kadang dokter jangan kaget kalau dokternya mulai dosis gitu, apa itu nih? Kadang-kadang dinaikkan, kadang-kadang diturunkan, kadang-kadang ditambah obatnya, atau kadang-kadang dikurangi obatnya. Ini hal yang wajar nih Bapak Ibu nih, karena kalau pasiennya dengan statusnya prolaris itu adalah kewenangan kita untuk menentukan pengobatannya. Beda dengan pasien PRP. Kalau pasien PRP itu memang betul-betul dengan itu pengobatannya tergantung dokter yang di rumah sakit. Tapi kalau pasien prolaris, ya obatnya itu tergantung dokternya yang klinik. Jadi kalau itu misalnya dosisnya berubah atau jumlahnya bertambah atau berkurang, jangan bingung nanti bisa ditanyakan kepada dokter yang memberikan terapi. Jadi tergantung sama hasilnya raportnya panjenengan itu lagi. Misalnya suatu hari gulanya naik, maka mungkin dosisnya akan ditambah. Sedemikian juga sebaliknya, kalau misalnya memang ada penurunan, mungkin akan kalau sudah stabil kadang-kadang dosis itu dikurangi atau jumlah kombinasi obatnya ditambah. Targetnya ada yang kepengen nggak minum obat ini? Ada kepengennya nggak minum obat, ya masel rasanya. Padahal awalnya itu nambah loh dibanding senior ini, beda. Bingung, sampai kita tahun Pak? Baru 2 tahun. Yang 5 tahun ada ya? Dari klinik pindah sini ada ya? Alhamdulillah baru 2 tahun. Tapi rasanya pengen seorang ini obat gitu. Tapi rasa pengen tidak minum obat ini memang harus ada nih. Kita punya target suatu saat bisa tidak minum obat, bisa dengan diet saja, bisa dengan pengaturan pola makan dan olahraga saja. Itu target yang paling tinggi dari seorang penderita diabetes dan hipertensi. Tetap harus ada target. Kelakon alhamdulillah, belum kelakon ya alhamdulillah, berarti tetap diusahakan. Jadi jangan sungkan kalau hasil panjenengan sudah normal, minimal 3 bulan bisa nanya ke dokternya, dok saya harus tetap minum obat atau bisa dikurangi ya? Bisa. Untuk nomor 12. Jadi intinya kalau sudah terkontrol seberapa lama, minimal 3 bulan nih Bapak Ibu, ampun kesusumin. Nek tensinya bagus 3 bulan berturut-turut, kemudian gulanya normal 3 bulan berturut-turut, ini panjenengan bisa tanglet dokternya, bisa penyesuaian dosis atau sedikit-sedikit dikurangi atau tidak obatnya. Tapi kayak apa turun sum, begitu normal terus kok bukan kontrol, ampun, jangan. Itu nanti resikonya dan dosinnya angka oleh dokter dan dari mereka angin. Makanya kalau Ibu ada yang ditanyakan itu, kalau tidak ada saya akhiri sekian. Matur suwun sanget kami dadosan panjenengan. Semoga boten bosan nggih kepanggih kula. Ndalah kok ingat ketemu kita meneh. Nah ini Mbak katanya booking aja dulu, nanti bulan depan ganti yang lain. Semoga boten bosan. Matur suwun sanget, sampun semangat, sampun kersa hadir, sampun mendengarkan sampai selesai. Semoga hasilnya dinten menika sae, raportnya kemarin tambah bagus yang hari ini. Sehat terus, semangat terus untuk berobat ngaten nggih, kontrol rutin. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.